Final part dari season ini, hal mengejutkan apalagi yang akan terungkap di ujian khusus? Nah, biar kalian gak penasaran, kita langsung mulai aja ceritanya. Inilah dia, Classroom of the Elite. Scene diawali di sebuah tempat yang asing. Deretan anak sedang mengerjakan sesuatu, dan di sana ada Ayano Koji juga. Seorang pria tiba-tiba mendekati Ayano Koji sambil mengatakan kalau tindakan menyembunyikan kekuatan adalah keputusan yang sangat bodoh. Dan scene pun kembali ke masa kini, di mana para murid masuk hari kedua ujian khusus. Di saat murid lain ditugaskan Yosuke mengumpulkan beberapa perlengkapan, Ayano Koji mengajak Horikita mencari informasi tentang pemimpin kelompok dari kelas lain, dan tempat pertama yang mereka kunjungi adalah kelas B. Seperti biasa, Ichinose menyambut baik kedatangan Ayano Koji dan Horikita. Tanpa ragu, Ichinose memperlihatkan semua kegiatan dan perlengkapan yang dimiliki kelasnya. Memang secara keseluruhan, kelas B mempunyai strategi pemilihan tempat yang baik. Apapun yang mereka butuhkan ada di sekitar sana. Saat mereka berbincang, tiba-tiba ada murid dari kelas C bernama Kaneda yang diselamatkan oleh kelas B juga. Ichinose menebak kalau Kaneda memiliki masalah dengan teman sekelasnya. Setelah mendatangi kelas B, kini mereka lanjut ke tempat kelas A dan terlihat mereka ini sangat tertutup. Bahkan jalan masuk ke dalam gua ditutup tirai. Mereka benar-benar menjaga identitas si pemimpin kelompok. Ayano Koji memutuskan mendatangi tempat itu secara langsung, karena jika bersembunyi pun hasilnya akan sama. Ayano Koji memang sudah menebak kalau kelas A akan menolak kehadiran mereka berdua. Dan benar saja, seseorang yang menemani Katsuragi kemarin langsung mencegah Ayano Koji masuk. Dia bernama Yahiko. Di saat mereka bertiga sedang berdebat, tiba-tiba Katsuragi keluar. Dia mengancam Ayano Koji dan Horikita dengan mengatakan kalau mereka, para kelas A, tidak segan-segan akan melakukan kekerasan jika mereka berdua tetap nekat. Melihat keadaan sudah tidak kondusif, dengan terpaksa mereka pun melanjutkan kunjungan ke kelas C saja. Di tempat kelas C, terlihat para murid menghabiskan banyak poin mereka untuk berbagai macam fasilitas yang mereka nikmati sekarang. Dan sepertinya kecurigaan itu benar. Ryuen memberitahu kalau S poin mereka sekarang sudah 0. Mendengar hal itu, Ayano Koji jadi tahu kenapa kelas C berani menyakiti Ibuki. Karena menurut peraturan, jika S poin 0, maka pelanggaran apapun tidak mempengaruhi. Di perjalanan menuju perkemahan, Ayano Koji mengungkapkan kecurigaannya kepada kelas C yang terlalu menghamburkan poin. Menurutnya sejak awal kelas C memang tidak berniat untuk bertahan sampai 1 minggu ke depan. Mereka pasti akan kembali ke kapal dan menikmati liburannya. Di hari keempat, Ayano Koji dan Sakura bertugas mencari info lagi tentang pemimpin kelas. Dan saat dia mengunjungi tempat kelas C, ternyata tebakan Ayano Koji benar. Tempat ini sudah kosong. Kelas C memang memutuskan untuk kembali secepat mungkin. Di sana mereka berdua juga bertemu dengan Ichinose dan Kanzaki yang sama-sama berniat mencari info. Melihat ada Ichinose di sana, Ayano Koji pun menanyakan tentang Katsuragi. Ichinose memberitahu kalau Katsuragi memang menjadi pemimpin kelas A, menggantikan Sakayanagi yang tidak bisa ikut ujian khusus. Dari gosip yang tersebar, mereka berdua sering berselisih karena pola pikir yang berbeda. Di malam hari, murid kelas D membahas tentang kelas C yang kembali ke kapal hari ini. Dan tentu saja Sudo jadi mengungkapkan kecurigaannya kepada Ibuki. Menurut Sudo, tidak mungkin Ibuki ditinggal begitu saja. Dengan lantang, Ibuki pun membela diri kalau dia tidak tahu apapun. Dan dia ini adalah korban yang dicampakkan oleh kelas C. Memasuki hari kelima, kelas D mendapat masalah pertamanya, yaitu adanya pencurian celana dalam perempuan. Dan celana dalam yang dicuri adalah milik Karuizawa. Tentu saja kejadian itu membuat murid perempuan dan laki-laki terpecah belah. Maka dari itu, murid perempuan menekan Yosuke untuk menggeledah murid laki-laki. Untuk menenangkan hati para murid perempuan, para murid laki-laki pun mau untuk berbaris. Saat yang lain sibuk dicek tasnya satu persatu, Ike tiba-tiba panik karena ternyata ada celana dalam perempuan di tasnya. Yamauchi dan Ayano Koji yang melihat ketegangan Ike langsung menanyakan apa yang terjadi. Dengan gugup, akhirnya Ike memberitahu kalau ada celana dalam perempuan di tasnya. Tapi dia bersumpah kalau itu bukan perbuatannya. Mendengar kalimat itu, Ayano Koji langsung membela Ike. Menurutnya memang ada seseorang yang menjebak Ike. Jika memang Ike pencurinya, Ike tidak akan menyembunyikan celana dalam seperti ini. Pasti dia akan melakukan di tempat yang terbaik. Melihat Ayano Koji membelanya, dengan polosnya Ike memberikan celana dalam itu kepada Ayano Koji. Dengan harapan Ayano Koji membantunya menyembunyikan celana itu. Tapi karena antrian sudah sangat pendek, tidak ada waktu untuk Ayano Koji menyembunyikan celana dalamnya. Maka dari itu, Ayano Koji lebih ke pasrah saja, jika memang dia nanti dipergoki Yosuke.
Saat pengecekan badan, Yosuke sebenarnya sempat terhenti ketika menyentuh saku milik Ainokoji. Tapi entah kenapa Yosuke malah melaporkan kalau semua murid kelas D bersih. Mengetahui Yosuke menutupi kejadian tadi, Ainokoji pun menanyakan alasan Yosuke melakukannya. Sebelum menjawab pertanyaan Ainokoji, Yosuke memastikan kepada Ainokoji apakah Ainokoji yang melakukannya. Dan tentu saja jawaban Ainokoji bukan. Mendengar jawaban itu, Yosuke langsung percaya karena dia tahu Ainokoji bukan orang seperti itu. Yosuke pun mulai menjelaskan kenapa dia menolong Ainokoji. Jadi, alasan Yosuke melakukan hal itu karena dia tidak ingin ada perpecahan di kelas ini. Dia ingin semuanya berjalan lancar sampai nanti selesai ujian. Selain itu, Yosuke meminta Ainokoji memberikan celana dalam itu kepadanya. Yosuke adalah satu-satunya yang tidak dicurigai. Untuk memperjelas bahwa Yosuke mempercayai Ainokoji, Yosuke pun meminta Ainokoji mencari pelaku yang sebenarnya. Sejak kejadian pencurian, para murid perempuan meminta tenda laki-laki dan perempuan dipisah. Awalnya ada perdebatan antara kedua belah pihak. Tapi untuk meredam perpecahan, Yosuke pun menuruti permintaan murid perempuan. Setelah memindahkan tenda murid laki-laki, Ainokoji tiba-tiba didatangi Ibuki. Di sana dia mengatakan kalau sebagai perempuan, Ibuki berharap Ainokoji menemukan pencuri aslinya. Sebenarnya, Ibuki sadar kalau kebanyakan murid kelas D curiga kepadanya. Tapi sebenarnya bukan Ibuki pelakunya. Ainokoji pun menenangkan Ibuki kalau Ainokoji mempercayai perkataan Ibuki. Dan sepertinya respon Ainokoji ini berhasil membuat Ibuki jadi tenang kembali. Walaupun Ainokoji mempercayai Ibuki, tapi sepertinya hal itu tidak sepenuhnya. Ainokoji memutuskan mendatangi tempat di mana Ibuki ditemukan. Terlihat di sana ada tanah berwarna berbeda. Dan saat dibuka ternyata memang ada sesuatu. Lalu di sini, Ainokoji dihampiri Horikita. Di sana, Ainokoji tiba-tiba menanyakan kondisi Horikita. Dan sepertinya pertanyaan itu membuat Horikita terkejut. Karena ternyata selama ini Horikita menyembunyikan kondisi tubuhnya yang kurang fit. Pada titik ini, Horikita masih bersikeras kalau dia baik-baik saja. Tapi saat Ainokoji mendekat, Horikita pun terdiam. Karena Ainokoji langsung tahu kalau Horikita memang sedang demam. Ainokoji menanyakan kepada Horikita apakah dia tidak ingin mengundurkan diri saja, karena demamnya sudah sangat tinggi. Dengan percaya diri, Horikita menjawab kalau selama 5 hari ini, Horikita sudah bertahan sebaik mungkin. Jadi tidak usah khawatir untuk menghadapi sisa harinya. Horikita bisa kuat sampai ujian khusus selesai. Hari ke-6. Horikita, Ainokoji, dan Ike ditugaskan untuk memancing, sedangkan di belakang sana, Kushida, Ibuki, dan Yamauchi ditugaskan membawa buah-buahan. Di sana terlihat cuaca hari ini sangat mendung, maka dari itu tim Ainokoji harus segera mendapatkan ikan sebelum hujan deras. Saat Ike dan Ainokoji menunggu ikan masuk perangkap, Ainokoji membahas kartu kunci yang dimiliki Horikita. Ainokoji tiba-tiba ingin memastikan apakah kartu yang dipegang Katsuragi sebelumnya memang sama dengan yang dimiliki Horikita. Ainokoji takut kalau Katsuragi berpura-pura membawa kartu kunci, padahal bukan. Maka dari itu, Ainokoji meminta Horikita menunjukkan kartu kuncinya di sini saja. Awalnya Horikita ragu, karena ada Ibuki di belakang mereka. Tapi setelah Ainokoji meyakinkan kalau Ibuki tidak akan lihat dan ini adalah waktu tepat, akhirnya Horikita pun mengeluarkan kartu itu. Setelah melihat kartu kunci, Ainokoji rasa warna kartu yang dimiliki Katsuragi dan Horikita agak berbeda. Tapi itu pun dia masih ragu. Saat mereka berdua berdiskusi, tiba-tiba Yamauchi datang sambil menanyakan kedekatan Horikita dengan Ainokoji yang semakin hari semakin terlihat. Yamauchi curiga pasti mereka berdua berpacaran. Untuk membuktikannya, Yamauchi mengisengi Horikita dengan lumpur karena menurutnya seorang pacar pasti akan marah. Tapi sepertinya tebakan Yamauchi ini salah karena yang mengamuk bukan Ainokoji, melainkan Horikita. Horikita pun memutuskan untuk mandi di air terjun saja karena toilet perempuan penuh. Tapi sepertinya keputusan Horikita mandi di air terjun sangatlah salah. Karena sepulang dari sana, Horikita meminta bantuan Ainokoji tentang kehilangan kartu kunci miliknya. Ainokoji yang mendengar hal itu membuat keputusan dengan meminta Horikita merahasiakan ini dari yang lain untuk menghindari kepanikan. Selain itu, mereka berdua harus berhati-hati mencari siapa pelakunya. Horikita pun mengatakan kalau dia sebenarnya mencurigai Ibuki, tapi dia juga belum dapat bukti yang kuat. Ainokoji mengatakan untuk sabar menanti, karena jika Ibuki malam ini tiba-tiba menghilang, berarti memang benar dialah pelakunya. Tidak lama dari itu, kemah kelas D tiba-tiba dikejutkan dengan api yang membakar sesuatu. Horikita melihat lebih dekat dan ternyata itu buku panduan. Api pun berhasil dipadamkan. Yosuke sempat terpukul melihat keadaan kelas D yang mulai goyah, saling menuduh siapa tersangkanya.
Saat yang lain berdebat, Kushida datang menanyakan keberadaan Ibuki yang ternyata memang menghilang. Mendengar Ibuki menghilang, kelas D kini yakin kalau semua yang terjadi di sekitar mereka adalah perbuatan Ibuki. Ibuki benar-benar seorang mata-mata. Sedangkan di sini, Horikita berhasil menemukan Ibuki lebih dulu dan di sana Horikita langsung menuduh Ibuki tentang semua kasus yang terjadi di kelas D. Ibuki tidak menyangkalnya, dia hanya mengatakan kepada Horikita, memang Horikita mempunyai bukti. Saat Horikita mendekat, Ibuki tiba-tiba menyerang Horikita. Ibuki tidak takut melakukan kekerasan kepada Horikita, karena menurutnya tidak ada saksi. Serangan demi serangan Ibuki lemparkan kepada Horikita, dan di sini Horikita tidak berdaya karena kondisi tubuhnya yang semakin memburuk. Setelah berhasil mengalahkan Horikita, barulah Ibuki mengaku kalau dialah yang membawa kartu kunci milik Horikita. Lalu Ibuki pun pergi ke bawah pohon di mana dia dulu ditemukan kelas D, dan di sanalah dia mengubur alat komunikasi rahasia yang tersambung dengan Katsuragi. Disinilah terungkap adanya kerjasama kelas C dengan kelas A. Kembali ke Horikita. Dia kini sudah sadar dan di sampingnya ada Ayano Koji. Ayano Koji untungnya menemukan Horikita tergeletak kehujanan, sehingga dia pun mencari tempat untuk berteduh. Horikita pun menangis, dia merasa sudah sangat mengecewakan kelas D. Selama ini dia memandang rendah teman sekelasnya, padahal dia sendirilah yang sudah menjerumuskan kelas D. Selain itu, kegagalan kelas D akan mengakibatkan dia akan kesulitan naik ke kelas A. Alasan Horikita terobsesi dengan kelas A adalah untuk bisa membanggakan kakaknya. Horikita sadar kalau selama ini dia selalu menanggung semua hal sendirian, padahal untuk bisa mensukseskan rencana memang harus ada kerjasama. Sambil mendekat dan menyentuh leher Horikita, Ayano Koji pun menyemangati Horikita dengan mengatakan kalau Horikita tidak terlambat untuk mencari rekan yang bisa membantunya menjadi lebih baik. Cobalah bergaul dengan teman yang lain. Horikita jangan berdiri sendiri. Ayano Koji tidak akan segan-segan membantu Horikita. Setelah mengatakan semua itu, Horikita pun kembali pingsan. Pingsannya Horikita menjadi kesempatan Ayano Koji membawa Horikita ke ruang medis. Selain itu, karena kondisinya semakin memburuk, Ayano Koji pun mengizinkan Horikita untuk mengundurkan diri. Setelah mengirim Horikita, Ayano Koji menemui Yosuke menceritakan apa yang sudah terjadi. Dan tentu saja, kabar itu membuat Yosuke terpukul. Dia merasa kalau kelas D sudah hancur di ujian ini. Padahal Yosuke berharap dari ujian khusus ini akan merekatkan hubungan mereka, tapi nyatanya tidak. Ayano Koji pun mendekat, dia mengutarakan sebuah permintaan, dan permintaan Ayano Koji ini akan terungkap di keesokan harinya. Semua murid sudah berkumpul di pesisir pantai untuk mendengar pemenang ujian khusus. Saat wali kelas A akan mengumumkan, tiba-tiba muncul Ryuen di belakang mereka, dan terlihat Katsuragi yang kesal melihat keberadaannya di sini. Untuk memperjelas apa yang sudah terjadi, mari kita kembali ke hari-hari sebelumnya. Di hari pertama ujian khusus, Katsuragi dan Ryuen membuat sebuah perjanjian, yaitu bahwa kelas C akan berbelanja barang sebesar 200 S poin dan akan diberikan kepada kelas A. Selain itu, kelas C juga akan memberitahu kelas A tentang pemimpin kelompok dari kelas lain. Bagaimana bisa mengetahui pemimpin kelompok dari kelas lain? Ya melalui Ibuki dan Kaneda, mereka sengaja dilukai agar semakin lancar menjadi mata-mata. Lalu sejak awal Ryuen memang tidak kembali ke kapal bersama yang lain. Dia bahkan bertemu dengan anggota kelas A yang berada di pihak Sakayanagi. Dia bahkan memberitahu pemimpin kelompok dari kelas itu siapa. Singkatnya, di hari ke-6, Ibuki, Ryuen, dan Katsuragi kembali bertemu untuk membuktikan kartu kunci kelas D yang diambil Ibuki ini asli. Seharusnya Ibuki tinggal mengirimkan foto, tapi karena rusak, terpaksa mereka bertiga harus bertemu. Di pertemuan itu, Ryuen hanya bisa transaksi info pemimpin kelompok dari kelas D saja, dengan alasan Kaneda kesulitan mendapat info dari kelas B, karena terlalu ketat. Tapi sepertinya itu hanya kebohongan saja, karena nyatanya di hari ini. Sebelum berkumpul, Ryuen bertemu dengan wali kelasnya. Di sana dia akan menuliskan nama semua pemimpin kelas yang sudah dikumpulkannya. Pemimpin kelas A, Yahiko Totsuka. Kelas B, Chihiro Shirinami. Dan D, Suzune Horikita. Dari semua rencana yang sudah dijalaninya ini, sesuai dengan perhitungan, Ryuen yakin kelas C akan menduduki posisi pertama. Tapi, sepertinya tebakan Ryuen ini gagal, karena saat pengumuman dimulai, sekolah mengumumkan kalau kelas C berada di posisi terendah, dengan perolehan 0 poin. Tempat ketiga didapatkan kelas A dengan perolehan 120 poin. Posisi kedua, kelas B dengan perolehan 240 poin. Dan mengejutkan sekali, ternyata kelas D mendapat posisi pertama dengan poin 225. Kekalahan yang dialami kelas A sepertinya tidak membuat Sakayanagi kesal, karena ternyata Hashimoto adalah orang yang memberitahu pemimpin kelas A kepada Ryuen. Ini merupakan strategi Sakayanagi untuk membuat image Katsuragi buruk di mata murid kelas A yang lainnya.
Lalu di sini Horikita menemui Ainokoji, memintanya untuk menceritakan semua yang terjadi di sana. Pertama-tama Ainokoji pun menunjukkan kartu pemimpin, dan di sana tertuliskan nama Ainokoji. Jadi sehari sebelum ujian khusus berakhir, Ainokoji mengajukan penggantian pemimpin kelompok. Menurut peraturan, boleh mengganti pemimpin kelompok asal dengan alasan yang pasti, dan sakitnya Horikita dijadikan alasan yang masuk akal. Itulah kenapa kelas A dan C gagal menebak pemimpin kelompok kelas D, dan akibatnya mereka mendapatkan pengurangan 50 poin. Semua ini sudah direncanakan sejak awal, terutama saat Ainokoji menemukan kamera Ibuki. Ainokoji sengaja merusak kamera Ibuki agar Ibuki jadi harus mengambil kartu kunci secara langsung. Maka dari itu Ainokoji sengaja membuat Horikita menunjukkan kartu kunci saat mereka memancing. Selain itu apa yang Yamauchi lakukan juga atas perintah Ainokoji. Karena dengan kondisi itu Horikita akan mandi di air terjun dibandingkan di toilet perempuan. Kalau masalah pembakaran buku panduan, itu memang ulah Ainokoji. Dia sengaja memberi kesempatan Ibuki untuk kabur. Kelas D juga berhasil menebak pemimpin kelompok A dan C berkat kemampuan Ainokoji. Ainokoji memang sudah mencurigai Yahiko pemimpin kelas A, karena jika Katsuragi jadi pemimpin kelompok, dia tidak mungkin ceroboh seperti itu. Kalau kelas C, Ainokoji menebak dari adanya walkie-talkie yang dimiliki Ibuki. Dari sanalah Ainokoji yakin kalau Ibuki masih berkomunikasi dengan pemimpinnya, yaitu Ryuen. Karena sebelumnya juga Ainokoji melihat Ryuen memiliki walkie-talkie yang sama dengan Ibuki. Ainokoji tidak menuliskan pemimpin kelompok kelas B karena ingin menjaga hubungan antara dua kelas ini. Selain itu, pemimpin kelas B sudah terekspos dengan kehadiran mata-mata dari kelas C juga kan? Mendengar semua penjelasan itu, Horikita terkejut. Ternyata Ainokoji bisa melakukan rencana brilian sejauh itu. Saat mereka berdua berbincang, tiba-tiba para murid kelas D datang mengucapkan terima kasih kepada Horikita. Horikita tentu saja bingung, kenapa mereka semua berterima kasih kepadanya. Jadi, permintaan Ainokoji kepada Yosuke adalah memintanya memberitahu murid lain kalau semua informasi pemimpin kelompok didapatkan dari Horikita. Tidak lama dari itu, Ainokoji tiba-tiba mendapat pesan dari Sae, memintanya pergi ke teater. Di sana Sae memuji kemampuan Ainokoji yang sangat brilian, berhasil membawa kelas D ke posisi yang lebih baik. Lalu setelah mengatakan itu, Sae memberitahu, pria itu kembali memberitahu Sae kalau Ainokoji suatu saat nanti akan memutuskan keluar atas keinginannya sendiri. Sae pun memberikan pesan kepada Ainokoji bahwa sebuah kebebasan terkadang bisa membawa kita ke dalam jurang yang dalam. Lalu di kamar Ryuen, mungkin kalian penasaran kan kenapa Ryuen mau membantu kelas A. Jadi, di sana tertulis bahwa jika Ryuen memenuhi perjanjian dengan kelas A, maka Ryuen akan mendapatkan 20.000 poin dari seluruh murid kelas A, kecuali Sakayanagi. Dan perjanjian ini berlaku sampai Ryuen lulus. Sejak awal, Ryuen hanya mengincar itu saja. Tapi siapa sangka, Ryuen kini menjadi kesal ketika ada yang menghalangi setiap rencananya. Dan yang menjadi targetnya kini adalah kelas D. Kembali ke teater. Setelah bertemu dengan saya, Ainokoji bertemu dengan Horikita. Di sana, Horikita menanyakan alasan Ainokoji memberitahu teman sekelas kalau yang berjasa itu dirinya, bukan Ainokoji. Ainokoji pun memberitahu Horikita tentang janjinya membantu Horikita masuk ke kelas A. Menurut Ainokoji, untuk bisa mensukseskan mimpinya, Horikita harus mempunyai rekan. Horikita tersipu malu melihat perhatiannya Ainokoji kepadanya. Dengan terbata-bata, Horikita pun memberitahu kalau sejak awal Horikita sudah menganggap Ainokoji sebagai rekan. Tapi ya karena gengsi, Horikita diam saja. Mendengar jawaban Horikita, Ainokoji terdiam. Karena ternyata di mata Ainokoji, baik Horikita, Kushida, atau siapapun teman sekelasnya, bukanlah rekan, melainkan alat Ainokoji untuk bisa membuatnya memenangkan segala sesuatu yang diharapkannya. Semua manusia hanya alat baginya. Selesai deh season 1-nya dan bentar lagi season 2 juga akan selesai. So, apakah harus kita recap atau bagaimana? Nanti kalian komen aja di komentar ya. Makasih yang udah mampir ke channel ini. See you next time. Jamatane. Arigato gozaimasu.